Saya mau buka sesi tanya jawab dulu. Ini pasti banyak yang mau bertanya. Nah, kita persilakan. Ini saya akan buka beberapa kloter ya. Untuk kloter pertama mungkin 3 penanya dulu. Cek, mohon izin Bung Rocky, Bung Abraham Samad, Pak Abianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajiwo, salah satu penonton ILC dan FNN juga dari program Studi Ilmu Politik. Oke, terima kasih. Mungkin izin bertanya dari apa yang disampaikan Bung Rocky juga Bung Abraham. Yang pertama, kemudian kita berbicara tentang Indonesia, kita memasuki tahun 2023, masuki tahun politik. Karena nanti di Februari akan dilaksanakan proses peralihan kekuasaan. Pertanyaan kepada Bung Rocky, kalau Bung Rocky hari ini bisa melihat siapa yang lebih cocok menjadi calon presiden di luar 3 yang sudah ada? Kemudian kepada Bang Abraham juga, mungkin ini jadi guyonan di lingkaran teman-teman saya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu punya semboyan atau apa ya, tagline gitu kan. Mungkin teman-teman gak asing, itu namanya boten korupsi, boten ngapusi, dan biasanya kita tambahi boten ngopo-ngopo. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, menurut Bang Abraham, sejauh apa kemudian satu perguruan tinggi itu bisa mengawasi tindak pidana korupsi? Karena mohon izin, hari ini banyak rektor-rektor yang ditangkap oleh KPK, yang terbaru ada Rektor Udayana. Apalagi UNES juga baru PTNBH. Jangan-jangan nanti juga serupa gitu loh yang ditakutkan dari teman-teman. Terima kasih. Bung Rocky, narasumber karena penanya banyak, kita coba tampung dulu ya. Tadi ini dari Sujiwo ada 2 pertanyaan, kita geser dulu sebentar. Karena sini sudah yang tengah ya, cewek gantian. Oke, sabar ya, masih ada beberapa kloter. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani, saya dari Fakultas Hukum Angkatan 20. Ya, saya izin bertanya. Jadi saya sering kali melihat tayangan-tayangan Bung Rocky di YouTube ataupun di televisi. Salah satu yang sering saya kutip ya, bahwasanya Bung Rocky sering berkata sopan santun itu adalah bahasa tubuh begitu. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan adalah sebuah kemunafikan begitu. Nah, kemudian dalam konteks kita mengunggah keindonesiaan kita sebagai seorang mahasiswa, tentu kita punya aturan di sini gitu. Nah, bagaimana saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita sebagai seorang sebagai seorang mahasiswa yang memiliki aturan di kampus dan lain sebagainya, namun bisa dengan aman atau dengan bebas juga mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kalau tadi kita kutip Bung Rocky sering bilang, pikiran itu tidak memerlukan sopan santun begitu. Bagaimana cara kita tetap aman dalam mengungkapkan apa pikiran kita, tapi juga kita bisa mengungkapkan dengan pikiran kita tentang pendapat-pendapat kita kayak gitu Bung Rocky. Terima kasih, saya berikan lagi. 1 penanya lagi, boleh? Oke, sebentar, yang sana aja kalau gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Bilal Agung Santoso dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Oke, pada topik pembahasan kali ini kan judulnya menggugah keindonesiaan kita. Nah, di mana kalau pemerintah seperti Bung Rocky kan ada yang bilang kenapa Bung Rocky sering mengkritik pemerintah termasuk Pak Jokowi, kemudian tidak pernah memberikan pujian-pujian atau apapun apresiasi. Bung Rocky juga pernah menjawab seperti ini, kayak ya itu kan memang tugas pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti halnya kita sebagai mahasiswa tujuannya adalah mendapatkan nilai A. Nah, itu sudah menjadi tujuan kita mendapatkan nilai A, kecuali kita mendapatkan nilai A+. Itu baru kita berhak mendapatkan
ujian atau apresiasi. Di sini pertanyaan saya, ya, indikasi seperti apakah yang perlu kita ketahui kepada pemerintah supaya kita tahu pemerintah itu melaksanakan tugasnya sudah mendapatkan A+ supaya kita berhak atau pantas memujinya. Dan satu pertanyaan lagi, Bung Rocky juga pernah, kalau tidak salah saya pernah menonton talk show-nya, pernah membantu siswa atau mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Nah itu apakah latar belakang Bung Rocky membantu mahasiswa tersebut, dan apakah itu termasuk A+ yang Bung Rocky miliki menurut Bung Rocky sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita tampung dulu 3 pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi ya untuk narasumber, tapi kita boleh dengerin musik dulu ya biar rileks sebentar. Nanti habis itu kita jawab pertanyaan dari para penanya. Kita langsung sambut Figura Renata. There's no use to stay and still deny. Doesn't praise no meant to be combined. So come here, cause now nothing is right. Everything is all about goodbye. There's no use to stay and still deny. Doesn't praise no meant to be combined. So come here, cause now nothing is right. Everything is all about goodbye. There's no use to stay and still deny. Doesn't praise no meant to be combined. So come here, cause now nothing is right. Everything is all about goodbye. There's no use to stay and still deny. Doesn't praise no meant to be combined. So come here, cause now nothing is right. Selamat siang semuanya. Mari kita tukar energi sama-sama. Aku mau minta bantuannya dari teman-teman semuanya untuk mengangkat tangannya dan bertepuk tangan bersama saya. Siap ya? Ayo lebih kenceng lagi. Ayo lebih kenceng lagi.
kasih.
Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi dong? Langsung aja ya buat mempersingkat waktu karena tadi banyak sekali yang tanya, daripada saya nanti nggak memberikan kesempatan saya nggak bisa pulang dari sini ya. Langsung aja mungkin untuk narasumber mungkin dari Bung Rocky dulu. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Yang dari terakhir dulu dia tanya tadi apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu diucapkan demi kebenaran. Kira-kira itu poinnya. Ini ada mimbar akademis itu. Mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu disebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil itu. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1. Kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Lalu pertanyaan di belakangnya ingin menguji saya bahwa sering saya katakan bahwa tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Sopan santun itu bahasa tubuh, bukan bahasa akal. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Anda pikiran Anda harus sopan dan santun dong. Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain. Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Anda nulis disertasi dan seumur hidup disertasi Anda simpan di perpustakaan, nggak ada yang baca. Artinya tidak ada pertengkaran pikiran. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan. Tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik. Konyol. Bisa bedain ya. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu nggak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran. Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya do produce contradiction. Itu dasarnya. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Itu intinya. Ini tadi musiknya enak. Ada pepatah dalam bahasa Latin bilang begini. Qui bene cantat bis sorat. Qui artinya siapa? Bene cantat artinya kantata artinya musik. Bene artinya bermutu tuh. Qui bene cantat bis sorat. Bi artinya 2, orat artinya berdoa. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali itu. Jadi bukan karena Renata udah bernyanyi maka Anda nggak perlu berdoa. Tetapi itu menunjukkan bahwa kegembiraan hati menimbulkan lirik. Lirik itu kembali pada hati kita, dibatinkan lalu kita teduh itu. Keteduhan itu sama dengan orang lagi berdoa. Ini musik jenis apa? Indie.
apalagi musik indie, dimaksudkan untuk memberi dalil tentang independensi. Ini kan artinya independen. Renata nama grupnya. Ya. Renata itu dalam bahasa Latin artinya Natal. Kata Natal artinya lahir. Renata artinya reborn. Renata artinya hidup kembali itu. Saya ingin merenatakan kampus ini dalam pikiran, menghidupkan kembali pikiran di kampus ini. Itu prinsipnya itu. Jadi bergembiralah ketika bernyanyi, bergembiralah ketika berpikir. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor. Bisa aja. Karena itu pentingnya duel argumen. Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen, sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Kan jujur. Ini argumen saya, silakan kritik. Menimbulkan kerusuhan tidak. Argumen pasti menimbulkan percakapan. Yang menimbulkan kerusuhan itu sentimen. Oke. Itu soalnya lu tadi nanya soal capres cawapres itu. Saya nggak tahu siapa. Saya hanya bisa duga-duga. Tetapi saya kasih parameter. Calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Yes, dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik apa enggak? Kan survei yang jujur dia beritahu kami dibiayai oleh partai A. Oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya. Reverse logicsnya bisa diperlihatkan. Sekarang nggak bisa. Bahkan nggak bisa diaudit dana-dana itu. Dana publik harus diaudit oleh publik. Pemilu adalah peristiwa publik. Maka berhak kita universitas untuk tahu. Anda lembaga survei yang bayar Anda siapa itu. Prinsipnya itu tuh. Jadi saya ingin supaya calon pemimpin berikut dia tidak dihasilkan oleh lembaga survei. Tetapi dia harus diuji pertama-tama bukan oleh lembaga survei, tetapi oleh institusi yang memungkinkan dia lolos di bidang etikabilitas. Tadi Pak Abraham Samad mengatakan dia harus lolos integritas. Jadi etikabilitas mendahului elektabilitas. Pernah berbohong enggak dia? Pernah nipu mak-mak enggak? Pernah merusak lingkungan enggak? Record dia itu menunjukkan etikabilitas dia. Dia paham enggak apa itu publik? Jangan-jangan ini republik tanpa urusan publik akhirnya. Karena ini urusan elit doang. Jadi etikabilitas itu statementship-nya tuh. Watak kewarganegaraannya, watak kenegarawanannya itu diperlukan di awal. Apa itu bisa disurvei? Nggak bisa. Itu kita lihat di dalam cara dia mengucapkan pikiran. Bahwa dia negarawan, bukan sekedar politikus itu. Yang kedua, kalau dia lolos etikabilitas, saya pasang filter kedua, namanya intelektualitas. Karena pemimpin 2024, dia mesti bergaul dengan milenial dunia. Dia mesti bergaul dengan grammar baru dunia. Tanya sama dia, do you speak environmental ethics, Mr. President? Do you speak global new green global economy? Jangan presiden yang akan datang untuk berdebat di forum internasional mesti disiapkan 3-4 kertas untuk dicontek-contek itu, malu. Apa yang selesai di kepala pasti sempurna diucapkan. Jadi kalau dia gagap dan gugup mengucapkan sesuatu, artinya kepalanya tidak berisi. Dalilnya begitu. Jadi teman-teman mahasiswa, ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip etikabilitas, kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Di mana dia diuji? Pasti bukan di panggung dangdut. Anda nggak bisa menguji intelektual seseorang di panggung dangdut. Di TikTok nggak mungkin. Hobi dia bisa macam-macam.
termasuk main Tetris. Itu Tetris ya panggung. Tapi sekali lagi saya tahu Anda gelisah memahami tren masa depan. Tetapi kita bisa batalkan kegelisahan itu kalau kita bilang bahwa kalian semua calon pemimpin datang ke UNES, karena UNES adalah universitas yang nekat sekali untuk menguji pikiran Anda. Coba, siapa yang berani datang di sini? Dan jangan bawa buzzer, jangan bawa tim sukses. Datang dengan pikiranmu yang otentik. Apa pendapatmu tentang gerak bangsa yang menghadapi situasi global? Apa pendapatmu tentang kerusakan lingkungan yang kau bikin sendiri? Itu kejujurannya di situ. Supaya kita tidak beli pemimpin kucing di dalam karung. Boleh aja kucing dalam karung, tapi karungnya kita bolongin supaya kita langsung lihat kucingnya warna apa. Jadi sekali teman-teman, saya senang dan saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia bahwa dari forum-forum akademis semacam ini kita hasilkan pemimpin. Udah betul inisiatif di awal di sini supaya rektor-rektor yang lain juga jangan baper kalau undang saya, undang Pak Samad itu nggak usah baper, biasa aja. Nanti timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh, membuat bangsa ini rusuh karena berpikir, bukan rusuh karena korupsi. Anda bayangkan Pak Samad itu betul koruptor, habis keluar dari penjara 20 tahun, 15 tahun, tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Lalu bagaimana mungkin mau disulap seseorang yang punya moral buruk tapi mau di-upload lagi jadi pemimpin? Kan gila. Nah, kita belajar dari situ bahwa kampus mendidik dua hal, intelektualitas dan integritas. Jadi kita pastikan bahwa kita terbitkan matahari pikiran dari UNES dan jangan matahari itu tenggelam sebelum 2024. Makasih.